Biasanya kalau kita ngomongin kepemimpinan, yang kebayang apa sih? Tahta, kekuasaan, kemuliaan kan? Tapi gimana kalau kepemimpinan itu bukan hadiah, tapi justru beban paling mengerikan yang bisa ditanggung seorang manusia? Yuk kita coba telusuri gagasan yang bikin merinding ini. Ada sebuah pepatah kuno yang bilang, ikan membusuk dari kepalanya. Ini bukan cuma kiasan loh, ini tuh hukum alam yang brutal. Yang intinya bilang kalau semua kegagalan, semua kerusakan, akarnya itu selalu ada di puncak. Disinilah pertanggungjawaban mutlak itu dimulai. Nah, dari pepatah tadi, kita geser ke sebuah kisah nyata. Sebuah kisah tentang malam-malam tanpa tidur seorang pemimpin besar yang dihantui bukan oleh musuh di medan perang, tapi oleh suara langkah seekor keledai di kota yang jauh banget. Ini adalah kata-kata dari Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang sangat legendaris. Dan yang menarik, yang bikin dia terjaga semalaman itu bukan ancaman invasi atau krisis ekonomi, tapi kemungkinan seekor keledai kepeleset. Beneran seekor keledai. Apa coba yang bikin hal sekecil itu jadi beban yang begitu berat buat dia? Dan yang lebih luar biasa lagi, Umar itu ada di Madinah saat mikirin ini. Kekhawatirannya itu melintasi ratusan mil gurun pasir sampai ke Baghdad. Jadi ini bukan soal apa yang ada di depan matanya aja, tapi soal setiap jengkal wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pundaknya itu menopang seluruh kekaisaran. Pertanyaannya masih sama. Kenapa seorang penakluk, seorang negarawan bisa secemas itu cuma gara-gara seekor hewan? Jawabannya ternyata bukan ada di politik atau kekuasaan, tapi pada sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perhitungan akhir di hadapan Tuhan. Nah, ini dia intinya. Ada sebuah konsep tentang perhitungan akhir, di mana semua utang kepemimpinan itu harus dilunasi. Dan ini bukan transaksi biasa. Ini tuh semacam pertukaran kosmik yang menentukan nasib abadi seseorang. Konsep ini dikenal sebagai tukar tambah. Coba bayangin kayak gini, seorang pemimpin tiba di hari perhitungan dengan rekening bank yang isinya pahala semua. Tapi kemudian, satu persatu rakyatnya datang sebagai penagih utang. Setiap keluhan, setiap ketidakadilan itu jadi tagihan yang harus dibayar. Dan mata uangnya, ya pahala si pemimpin itu sendiri. Jadi di satu sisi timbangan, ada pemimpin dengan semua pahala yang dia kumpulin seumur hidupnya. Di sisi lain, berdiri jutaan rakyatnya, masing-masing bawa tagihan atas hak yang nggak terpenuhi. Keadilan menuntut timbangan ini harus seimbang sempurna. Prosesnya berjalan dalam 4 tahap yang jujur aja mengerikan. Pertama, tuntutan diajukan. Kedua, pahala si pemimpin ditransfer untuk bayar utang-utangnya. Ketiga, pahalanya ludes, habis. Dan saat itulah kengerian yang sesungguhnya dimulai. Langkah keempat, dosa-dosa para penuntut itu sekarang dipindahkan ke pundak sang pemimpin. Inilah tukar tambah yang sebenarnya. Sekarang, yuk kita coba tarik konsep ini ke skala modern, biar kita kebayang betapa masif implikasinya. Kalau satu keledai aja udah cukup bikin seorang pemimpin nggak bisa tidur, gimana dengan jutaan manusia? Coba lihat angka ini, 275 juta. Di negara seperti Indonesia, ini bukan sekedar populasi. Ini adalah 275 juta potensi penagih utang di hari perhitungan. Setiap orang, termasuk Anda dan saya, punya hak yang kalau tidak terpenuhi akan menjadi beban bagi sang pemimpin. Skalanya benar-benar bikin lumpuh. Jadi ini bukan cuma tentang kebijakan besar atau perang. Utang seorang pemimpin itu tercatat dalam setiap detail. Setiap jalan yang berlubang, setiap warga yang kelaparan, setiap suara yang dibungkam, setiap hak yang terabaikan. Semuanya tercatat rapi dalam buku besar pertanggungjawabannya. Dan disinilah letak paradoksnya. Mereka yang benar-benar mengerti beratnya beban ini justru akan lari dari kekuasaan. Mereka nggak akan mengejarnya karena mereka tahu harganya terlalu mahal untuk dibayar. Kalau pakai logika ini, ambisi untuk memimpin mungkin adalah tanda ketidaktahuan, sementara keengganan justru menjadi tanda kebijaksanaan. Jadi, kesimpulan dari semua ini sangat jelas dan kuat. Kepemimpinan itu bukanlah piala yang diperebutkan dengan bangga. Ia adalah sebuah surat utang dengan nilai yang tak terhingga yang akan ditagih lunas suatu hari nanti. Nah, ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir. Bukan untuk para pemimpin, tapi untuk kita semua. Lupakan dulu negara atau perusahaan. Jika pahala adalah satu-satunya mata uang yang Anda miliki, sanggupkah Anda membayar utang dari memimpin satu orang saja, atau bahkan utang dari memimpin diri Anda sendiri? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.